Air adalah sumber kehidupan, elemen yang tak tergantikan bagi setiap makhluk di bumi. Namun, apakah kita sudah benar-benar memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati akses air bersih dan sanitasi yang layak? Hingga hari ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2022, sebanyak 20% atau sekitar 55 juta masyarakat di Indonesia masih belum memiliki akses yang layak terhadap sanitasi. Dan Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat sanitasi kurang layak yang masih tinggi, yaitu 29%. Hal ini menjadikan Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat sanitasi tidak layak tertinggi ketiga di Indonesia. Kesenjangan ini menciptakan ancaman serius, tidak hanya terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap martabat dan kualitas hidup mereka. Setiap tahun, penyakit yang terkait dengan air dan sanitasi buruk selalu dialami oleh masyarakat, seperti diare yang menyebabkan ribuan kematian, terutama pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Inilah mengapa Sustainable Development Goals atau SDGs menetapkan target penting pada tahun 2030. SDGs 6 memfokuskan untuk memastikan akses universal terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, serta mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Tujuan ini juga menyoroti pentingnya mengatasi ketimpangan akses, terutama di daerah terpencil yang paling terdampak. Di kaki Gunung Galuga, tepatnya di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Desa Galuga dan Desa Cijujung menjadi salah satu gambaran nyata akan pentingnya tujuan ini. Dengan aliran air yang melintasi setiap kampung, sumber air yang melimpah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warganya, seperti untuk minum, mencuci, dan mengairi sawah. Air ini dari RW 04, airnya bersih luar biasa lah. Tidak ada permasalahan tentang masalah air ini. Bersih dan siap pakai minum juga tidak jadi masalah. Pakai cuci, apalagi pakai uang air besar. Kampung Moyan Harapan menjadi salah satu bukti nyata atas pentingnya air dalam kehidupan masyarakat. Dengan aliran sungai yang menghubungkan setiap sudut desa, air tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi kegiatan pertanian yang menjadi salah satu sumber penghidupan warganya. Namun, apa yang terjadi jika air yang menjadi tumpuan hidup perlahan berubah? Jika kejernihan air mulai memudar, membawa kekhawatiran yang nyata. Bagaimana sebuah desa yang bergantung pada air menghadapi ancaman ketika sumber kehidupan mereka mulai tercemar? Masalah sanitasi dimulai dari keberadaan tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga. Sampah yang menumpuk di sini menghasilkan air lindi, yaitu limbah cair beracun yang muncul dari sampah basah yang meresap ke dalam tanah dan mencemari air yang digunakan oleh warga. Air yang tercemar tersebut membuat banyak warga desa Galuga yang kehidupan sehari-harinya mengandalkan sumur mulai mengeluhkan perubahan kualitas air. Bau menyengat, warna keruh, hingga munculnya penyakit kulit menjadi bukti nyata dampak limbah cair yang merembes ke lingkungan sekitar. Nama Ibu Andarwati, Kampus Sinarjaya, RT 9 RW 5, Kecamatan Cibungbulang, Desa Galuga. Dari zaman dulu udah ada sumur kobak. Tapi kalau PDAM sih masih kesini masih baru. Semenjak ada limbah tuh sampah. Kalau nggak ada PDAM, kalau nggak ada airnya, kita ke kobak aja, semuanya pada ke kobak. Itu kan air jernih dari dulu itu mah. Makanya kita suka ke bawah aja, ke bak. Mahal teh kalau air pump. Melebihi listrik.
pembayaran listrik air pump. Kalau listrik kan 80-50 ya, kalau air pump 100 ke atas. Salah satu kampung yang terdampak dari air lindi ini adalah Kampung Sinarjaya, desa yang terletak hanya beberapa kilometer dari TPA Galuga. Keadaan tersebut membuat sumber air yang dulunya jernih, kini mulai tercemar. Banyak sumur warga mengeluarkan air yang keruh dan berbau. Beberapa warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Air pump yang seharusnya menjadi solusi ternyata masih jauh dari jangkauan warga Kampung Sinarjaya. Selain instalasinya yang terbatas, biaya untuk mendapatkan akses air pump dirasa terlalu mahal oleh sebagian besar warga. Pendapat warga ini mendapat dukungan dari Ketua RW Kampung Sinarjaya. Air pump di sini mah. Ada air sumur di situ tuh. Air sumur. Cuman lihat ada pompa, lihat ada sumur, cuman bersih tapi hitam, kelihatan nggak bisa diminum. Kadang-kadang gatel, kadang-kadang bagaimana timbul gatel, kadang enggaknya gitu. Di Kampung Sinarjaya, masalah air bersih masih menjadi persoalan serius. Sumur-sumur warga yang sebelumnya menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini berubah menjadi sumur hitam. Istilah ini yang digunakan untuk menggambarkan betapa buruknya kondisi dan kualitas air yang keruh, berbau, dan tidak layak digunakan. Air ini bukan hanya sulit diandalkan, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Seperti yang dirasakan warga di Kampung Sinarjaya, kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan biaya hidup mereka karena harus membeli air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Perubahan ini tidak terjadi tanpa sebab. Pencemaran air dari air lindi yang menyerap ke sumber air tanah di kampung ini menjadi ancaman yang nyata. Warga kini menghadapi dilema antara menggunakan air yang tercemar atau membeli air bersih yang mahal, sesuatu yang tidak semua orang mampu lakukan. Namun, krisis sanitasi yang dialami Kampung Sinarjaya hanyalah sebagian kecil dari permasalahan besar yang terjadi. Permasalahan ini bukanlah yang paling parah. Di Desa Cijujung, tepatnya di Kampung Cisasak, masalah sanitasi yang tercemar telah menjadi puncak dari krisis yang sedang dihadapi. Di sini, aliran air limbah menghambat akses terhadap air bersih yang layak, mencemari sumber-sumber air yang semestinya menjadi tumpuan kehidupan. Kampung ini menjadi saksi bisu betapa krisis sanitasi tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga menghambat harapan untuk hidup lebih baik. Sanitasi air di Kampung Cisasak berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber air yang tersedia seringkali tercemar, tidak hanya oleh limbah rumah tangga, tetapi juga oleh limbah dari aktivitas sekitar. Banyak warga yang terpaksa menggunakan air keruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengenai air yang di sini ya udah masuk air limbah ya. Kalau dulu mah bening itu bagus ya. Kalau sekarang mah susah airnya, maksudnya ada air pump ya, karena yang punya air pump. Kalau yang enggak ya air yang di sini yang dipakai yang dari Semanggi gitu. Udah si air di sini ya begitu ya, maksudnya air kotor gitu, limbah gitu, maksudnya air itu dari sampah gitu kan, nggak kepake lagi katanya. Kalau ada bikin sumber juga ya takutnya gitu ada kena itu gitu, keruh, bau lagi gitu. Kampung Cisasak adalah gambaran nyata bagaimana krisis sanitasi ini menciptakan lingkaran masalah yang sulit dipecahkan. Terletak di pedalaman dengan akses infrastruktur yang terbatas, Kampung Cisasak tidak hanya kehilangan akses terhadap air bersih, tetapi juga harapan untuk hidup yang lebih baik. Sumber air di Kampung Cisasak sangat sulit ditemukan. Sumur-sumur warga hanyalah menghasilkan sedikit air. Itu pun sering keruh dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mencuci, mandi, bahkan untuk lahan pertanian,
warga seringkali harus mencari air ke tempat yang lebih jauh. Dengan keadaan tersebut, pemerintah pun memberikan bantuan berupa air bersih, yaitu dengan membuatkan sumur bor. Namun, saat ini bantuan tersebut sudah beberapa minggu tidak berfungsi dan mengalami kebocoran. Tidak berfungsinya sumur bor ini, warga kampung Cisasak harus berjalan jauh untuk sekedar mendapatkan air. Air itu digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Kesulitan air ini membuat aktivitas warga pun terganggu. Warga kampung Cisasak berharap adanya bantuan untuk mengatasi krisis air. Solusi seperti pembangunan sistem irigasi sederhana atau pembuatan sumur bor yang lebih dalam dapat membantu petani kembali menanam padi dan memenuhi kebutuhan air mereka. Kampung Cisasak adalah potret perjuangan masyarakat desa yang bertahan di tengah krisis air dan keterbatasan ekonomi. Namun, mereka tidak kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik. 3 kampung ini adalah cerminan nyata bagaimana ketimpangan dalam akses air bersih masih menjadi masalah yang perlu segera ditangani, dan betapa pentingnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Setiap warga tengah berjuang di tengah keterbatasan dan berharap akan adanya perubahan yang membawa harapan baru untuk masa depan mereka. Meskipun persoalan yang dihadapi setiap kampung berbeda, tetapi satu hal yang sama adalah warga berharap adanya perubahan untuk kebutuhan air mereka. Di tengah keterbatasan yang dihadapi, harapan tetap ada dari Kampung Moyan Harapan, Kampung Sinar Jaya, dan Kampung Cisasak. Ketiga warga dari ketiga kampung ini menyampaikan harapannya akan perubahan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih sehat dan air yang lebih bersih. Pertama semuanya ya, cuma minta air bersih sama PDAM gratis aja. Soalnya kan kita kan butuh air ya, makanya kita minta sama pemerintah, minta dibantulah buat air bersih. Ya, kalau harapan saya untuk masyarakat saya ya, pengennya si air lancar gitu, yang bagus dari mana asalnya saya nggak tahu ya, maksudnya yang penting air bersih gitu untuk saya, gitu, untuk masyarakat saya di sini Kampung Cisasak. Mengharapkan bantuan-bantuan dari program kepemerintahan. Gitu. Apa yang diajukan oleh masyarakat baru kita tanggapi. Kalau nggak ada istilah pengajuan di bawah, mungkin pemerintah pun tidak menanggapi permasalahan di masyarakat 07 gitu. Dan mudah-mudahan pemerintah ayeuna sekarang, mudah-mudahan pemimpin ayeuna teh adil, bijaksana. Untuk siapa? Untuk kita semua. Harapan dari ketiga kampung ini bukan hanya sekedar permintaan. Hal ini adalah sebuah panggilan untuk perubahan, agar setiap tetes air yang mereka gunakan tidak lagi menjadi krisis atau suatu ancaman, melainkan sumber kehidupan yang membawa harapan baru. Air bersih dan sanitasi layak adalah hak setiap manusia. Masyarakat Desa Galuga dan Desa Cijujung menginginkan adanya perubahan yang lebih baik. Perjuangan mereka adalah cerminan bahwa SDGs nomor 6 adalah prioritas yang tidak bisa ditunda. Sebagai bagian dari SDGs nomor 6, penyediaan air bersih dan sanitasi tidak hanya soal air, tapi juga mencakup kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan pengurangan kemiskinan. Dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan edukasi, serta memanfaatkan teknologi yang berkelanjutan. SDGs 6 ini bukan hanya tentang air, tapi tentang kehidupan. Bersama, kita dapat mengubah harapan menjadi kenyataan.